Bagaimana jika seorang Jenderal Kopassus datang ke kantor polisi untuk mengambil motor orang tuanya yang disita, malah dipalak oleh oknum polisi? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jenderal Andika mengendarai Harley Davidson hitamnya yang mengkilap, dengan keanggunan yang tak terbantahkan. Meskipun ini adalah perjalanannya yang mungkin paling mengecewakan, motor besar itu tetap mengaum dengan penuh kekuatan, memasuki halaman kantor polisi seperti seorang raja yang memasuki istananya. Dalam sekejap, ia memarkirkan motornya dengan penuh ketenangan, seolah tak ada yang mampu menghalanginya. Dibalut dengan jaket kulit hitam dan helm yang elegan, ia menurunkan kakinya dengan langkah mantap menuju pintu kantor polisi. Tak ada tanda-tanda kegelisahan di wajahnya, meski ia datang dengan niat yang jelas untuk mengambil motor milik orang tuanya yang baru saja disita oleh oknum polisi. Meskipun ia seorang jenderal, di balik sikap tenangnya, ada perasaan yang terus bergemuruh dalam dirinya, keadilan yang perlu ditegakkan. Saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan lobi kantor polisi, suara langkah sepatu militernya terdengar jelas. Ketika ia menyentuh gagang pintu dan masuk, suasana di dalam ruangan seketika berubah. Semua mata tertuju padanya, tetapi Andika tetap fokus pada tujuan utamanya. Tanpa terburu-buru, ia berjalan lurus menuju meja resepsionis, tempat seorang polisi muda yang terlihat santai sedang duduk di kursinya. Hanya satu yang ada di pikirannya, mengambil kembali hak milik orang tuanya yang telah disita tanpa alasan yang jelas. Di ruang depan kantor polisi, seorang polisi muda dengan seragam biru pudar sedang duduk dengan santai, seolah-olah tidak ada hal penting yang perlu dikhawatirkan. Ketika melihat Jenderal Andika memasuki ruangan, ia memberikan tatapan sinis yang mengarah pada perasaan meremehkan. Seolah-olah ia merasa lebih berkuasa, lebih tinggi dari seorang jenderal yang datang dengan tujuan yang sah. "Ada yang bisa saya bantu, Jenderal?" Tanyanya dengan nada yang lebih seperti olokan daripada sapaan tulus. Penuh rasa percaya diri, polisi muda itu tidak merasa ada yang aneh dalam situasi ini. Andika, yang sudah terbiasa dengan sikap hormat, hanya mengangguk pelan. Suaranya tetap tenang, tidak terbawa emosi, meskipun hatinya mulai terasa berat. "Saya datang untuk mengambil motor milik orang tua saya. Mereka yang punya nomor polisi ini," jawabnya singkat, sambil menunjuk nomor polisi motor yang terparkir di luar kantor. Namun sikap polisi muda itu tidak berubah. Ia justru mencibirkan senyum kecil, seperti menunggu Andika mengungkapkan lebih banyak hal yang membuktikan siapa dirinya. Dalam dirinya, Andika mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak tadi, ketegangan mulai menguar dari udara sekitar. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang datang dengan niat baik disambut dengan sikap yang tidak semestinya? Jenderal Andika tidak suka dengan cara polisi itu menanggapinya. Dan sedikit demi sedikit, ia merasakan rasa kecewa yang dalam, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Polisi muda itu yang tampaknya tidak mengerti betapa berbahayanya memperlakukan orang dengan sembarangan. Melirik rekan-rekannya yang sedang duduk di sudut ruangan, seolah memberi isyarat agar Andika tidak diperlakukan secara khusus. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan aturan yang mereka buat sendiri, tanpa memperdulikan hukum atau keadilan yang sebenarnya. Dengan senyum yang mengembang di bibirnya, polisi muda itu melanjutkan. "Proses administrasinya agak lama, Jenderal. Kalau bisa, tunggu saja," katanya, mencoba memberi kesan bahwa waktu adalah hal yang harus dihargai. Nada bicara polisi itu tidak berubah sedikit pun, bahkan seolah tak ada rasa hormat yang muncul. Andika mulai merasakan ketegangan yang semakin mengental di udara. Biasanya di hadapan seorang jenderal, polisi akan bertindak lebih hati-hati, mengutamakan prosedur dengan penuh rasa hormat. Namun di sini, ia malah diperlakukan seperti orang biasa. Bahkan lebih buruk, seperti seorang yang tidak berdaya di hadapan kekuasaan sekelompok oknum polisi yang merasa lebih besar dari aturan yang ada. Jenderal Andika merasakan kegelisahan yang mulai merayap di dalam dirinya. Namun ia berusaha keras untuk menahan emosi. Saat ia menunggu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap detik yang berlalu hanya menambah kecurigaannya. Para polisi yang ada di sekitar sana mulai menunjukkan sikap acuh tak acuh,
seperti menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar prosedur administratif biasa. Semakin lama Andika duduk, semakin jelas bahwa ada yang tidak beres di balik sikap polisi tersebut. Tiba-tiba, seorang polisi lain, yang tampaknya lebih tua, mendekat ke meja resepsionis dengan langkah pelan namun penuh perhitungan. Wajahnya memancarkan senyum licik yang sudah teruji, seolah ia tahu betul bagaimana mengatasi situasi ini. Kamu tahu kan, untuk menarik kendaraan yang disita ada biaya tambahan, katanya, matanya berkilat dengan ambisi tersembunyi. Ia lalu membuka lembaran uang kertas yang terlipat rapi di tangannya, seolah menunjukkan bahwa ini adalah transaksi biasa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biaya administrasi jenderal. Lanjutnya, biar lancar urusannya, 500.000. Kata-kata itu menggema di telinga Andika seperti dentingan lonceng kematian bagi harapan keadilan. Jenderal Andika menatapnya dengan tajam, tatapannya begitu dalam dan penuh tekanan. Di matanya seolah ada ribuan pertanyaan yang muncul dalam sekejap. Bagaimana mungkin sebuah biaya administrasi yang tidak ada dalam prosedur resmi bisa diminta dengan begitu mudah? 500.000? Tanya Andika. Suaranya berat dengan nada yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia tidak terima dengan perlakuan semacam ini. Para polisi yang ada di sekitar mereka hanya bisa tertawa kecil. Andika merasakan amarah yang mulai memuncak. Namun ia menahan diri, berusaha tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Kepercayaan dirinya sebagai seorang jenderal mulai bergetar. Ia tidak pernah mengira akan dipermainkan seperti ini oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan menegakkan hukum. Tapi di saat yang sama, ada tekad yang lebih kuat muncul dalam dirinya. Jika ada yang harus diperjuangkan, maka itu adalah keadilan yang hilang di tengah tumpukan kesewenang-wenangan. Andika menatap tajam pada polisi itu. Matanya yang biasanya penuh kebijaksanaan kini berkilat tajam, penuh emosi yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Saya datang dengan baik-baik untuk mengambil motor saya, dan Anda bilang biaya administrasi? Suaranya bergetar, namun tetap mantap. Anda kira saya tak tahu apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Andika, kini suara ketegasan mulai terdengar jelas. Saya tidak melihat ada prosedur resmi yang menjelaskan hal ini. Jadi Anda dengan santai meminta uang dengan alasan yang tidak jelas? Di sekitar mereka, polisi-polisi yang lain hanya diam. Beberapa di antaranya mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Beberapa dari mereka tertawa kecil, meremehkan Jenderal Andika yang mereka anggap tak tahu peraturan yang berlaku di kantor polisi ini. Namun Andika bisa merasakan ketegangan yang semakin menggulung di dalam dirinya. Setiap detik berlalu semakin menguatkan amarah yang sudah terpendam. Ia adalah seorang jenderal, pelindung negara dan masyarakat. Tetapi kini ia diperlakukan seperti orang yang tak memiliki hak apapun di sini. Andika merasakan dirinya dihina, dan meskipun ia mencoba untuk menahan diri, ada perasaan yang menggelegak dalam dadanya. Rasa marah yang tak bisa dikendalikan lagi, seolah-olah sebuah api yang siap membakar segala yang menghalangi. Ia menunggu reaksi dari polisi itu, namun rasa sabarnya mulai habis. Di tengah ketegangan yang semakin menggila, polisi yang lebih tua itu tetap tidak bergeming, malah semakin memaksa. Ia mengulurkan tangan dengan santai, seakan-akan ia merasa yakin bahwa Andika akan tunduk pada keinginannya. 500.000, Jenderal. Kalau tidak, motor ini bisa lama di sana. Katanya dengan nada yang semakin memaksa, seolah-olah ia tengah menawarkan jasa yang sangat berharga. Andika, yang mendengar kata-kata itu, terdiam sejenak. Pandangannya tajam, menyorot polisi itu dengan penuh kebencian yang tersimpan dalam hati. Dalam hati, ia merasa sudah cukup. Sudah terlalu lama dirinya menahan amarah. Lalu, dengan satu gerakan cepat, Andika melepaskan jaket militernya, menyingkapkan seragam Kopassus yang terbalut rapi di bawahnya. Seragam itu bukan hanya sekadar pakaian, tetapi lambang kekuatan dan kehormatan. Begitu ia mengenakan seragam itu, seluruh ruangan seperti terdiam sesaat. Para polisi yang semula merasa nyaman dengan tindakan mereka, kini merasakan perubahan yang sangat nyata. Mereka tahu, bukan sembarang orang yang ada di hadapan mereka. Jenderal Andika, seorang prajurit yang telah berjuang di medan pertempuran,
Jauh lebih berat dari apapun yang mereka hadapi. Dan kini, di kantor polisi ini, mereka telah melewati batas. Matanya yang menatap tajam, penuh amarah, mengungkapkan bahwa ini bukan hanya masalah uang. Ini adalah masalah kehormatan, dan Andika tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Anda tahu siapa saya? Suara Andika bergema keras, hampir membelah kesunyian di ruangan itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan tekanan dan kekuatan. Saya Jenderal Andika, dan saya tidak datang untuk dipermainkan. Suaranya bergetar karena emosi yang menekan, menggetarkan dinding-dinding kantor polisi itu. Kata-kata itu bagaikan pukulan telak yang melukai keangkuhan para polisi yang ada di sana. Ketika Andika mengucapkan kata jenderal, seolah seluruh ruang itu bergetar, seolah nama itu memiliki kuasa yang bisa meruntuhkan segalanya. Polisi yang lebih tua itu sedikit terkejut, matanya melebar sejenak, namun ia mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut. Ia tertawa kecil, seolah mencoba menganggap sepele ancaman tersebut. "Oh, Jenderal, tapi peraturan tetaplah peraturan," jawabnya dengan nada yang semakin meremehkan, seperti mencoba menantang otoritas Andika. Namun, tertawanya itu tidak bisa menutupi ketegangan yang mulai terasa di seluruh ruangan. Para polisi lainnya mulai saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang selama ini terbiasa menangani situasi dengan cara mereka, kini menghadapi seorang pria dengan kekuatan yang tak bisa mereka taklukkan hanya dengan kata-kata atau aturan mereka yang sewenang-wenang. Sikapnya yang semula penuh percaya diri, kini mulai goyah. Andika berdiri tegak di hadapan mereka, dan setiap gerakan serta ucapannya mencerminkan wibawa yang sangat tinggi. Andika tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Semua rasa sabar yang ia coba pertahankan kini sudah habis. Ia maju selangkah, mendekati polisi itu dengan langkah penuh wibawa yang memancarkan kekuatan luar biasa. Setiap langkahnya seolah-olah menggema di seluruh ruangan, menambah ketegangan yang sudah mulai mencekam. Peraturan yang Anda maksud adalah cara untuk menindas orang yang tak bisa melawan, kan? Bentaknya dengan suara yang penuh amarah. Kata-kata itu seperti bom yang meledak tepat di depan polisi yang lebih tua itu. Pola pikirnya yang selama ini merasa berada di atas angin mulai retak. Sekarang di hadapan Jenderal Andika, dia dan seluruh rekan-rekannya merasa seperti tikus yang terperangkap. Suara Andika bergetar dengan tekanan yang luar biasa. Apa kalian pikir kalian bisa terus-menerus memanfaatkan kekuasaan kalian untuk mempermainkan orang yang tak berdaya? Bentakan itu menggetarkan para polisi yang ada di sana. Beberapa dari mereka mulai terlihat gelisah, mundur beberapa langkah, namun mereka masih berusaha untuk mempertahankan sikap tegak dan tidak menunjukkan ketakutan yang sebenarnya mereka rasakan. Namun di balik wajah-wajah yang keras, Andika bisa melihat ketidakpastian. Polisi muda yang tadi berani menantangnya kini hanya bisa menundukkan kepala, merasa tidak punya kekuatan untuk melawan. Jenderal Andika, dengan ketenangannya yang penuh wibawa, membuat suasana di ruangan itu semakin tegang. Ia tahu bahwa ini bukan lagi soal motor, tetapi soal prinsip dan harga diri. Di hadapan Andika, polisi-polisi itu seolah menyadari bahwa mereka telah melangkahi batas dan kini harus siap menghadapi konsekuensinya. Keadaan yang sudah memanas, dengan ketegangan yang semakin tidak terkendali, akhirnya memaksa Andika untuk mengambil langkah lebih tegas. Ia merasa waktunya sudah habis. Tidak ada lagi kata yang bisa mengubah situasi ini. Dengan tangan yang mantap, ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor markas Kopassus. "Pasukan bergerak," katanya singkat namun penuh dengan kekuatan. Suaranya penuh tekanan, menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang harus diikuti tanpa pertanyaan. Dalam beberapa detik, panggilan itu selesai dan telepon ditutup. Sejurus kemudian, sebuah ledakan kecil terdengar dari luar kantor polisi, diikuti oleh suara sirine yang semakin lama semakin mendekat. Para polisi yang berada di ruangan itu mulai merasa panik, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah situasi biasa. Ketegangan yang sebelumnya hanya ada dalam hati Andika, kini juga merembes ke dalam diri mereka. Apa yang semula mereka anggap sebagai permainan, kini berubah menjadi situasi yang sangat berbahaya. Ketika suara sirine semakin keras, beberapa polisi mulai berlari ke jendela.
melihat kendaraan lapis baja yang berderap mendekat dengan kecepatan yang tak terhentikan. "Apa-apaan ini?" teriak polisi muda yang tadi sempat menantang Andika. Matanya penuh rasa panik dan ketakutan yang tak bisa ditutupi lagi. Mereka tahu tak ada lagi cara untuk keluar dari situasi ini. Pasukan Kopassus sudah dalam perjalanan menuju kantor polisi itu, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan, meskipun itu terasa hampir mustahil. Sekelompok prajurit Kopassus yang mengenakan seragam lengkap segera meluncur menuju kantor polisi dengan kendaraan lapis baja yang terlihat menakutkan. Dalam sekejap, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan kota yang sepi. Di dalam kantor polisi, ketegangan semakin meningkat. Polisi yang tadinya merasa nyaman kini mulai panik, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat buruk. "Apa-apaan ini?" teriak polisi muda yang pertama kali menantang Andika. Matanya terbelalak ketakutan. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi penuh kekacauan. Suara sirine semakin mendekat, dan yang paling mengerikan adalah suara kendaraan lapis baja yang semakin keras. Polisi di dalam kantor mulai saling berlari, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini hanya bisa bersembunyi, mencoba menyelamatkan diri dari apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ayo, cepat, kita harus kiap!" teriak polisi yang lebih tua, namun ia tahu tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua perhitungan mereka tentang kekuasaan dan aturan yang mereka buat sendiri runtuh begitu saja di hadapan kekuatan yang lebih besar. Pasukan Kopassus, dengan segala persiapannya, kini sudah berada di luar kantor polisi. Mereka sudah siap untuk bertindak, dan para polisi yang ada di dalam hanya bisa menunggu kehancuran yang akan datang. Andika tetap tenang, seolah ia tak terpengaruh oleh kerusuhan yang terjadi di sekelilingnya. Wajahnya tetap penuh perhitungan. Matanya memandang ke arah motor orang tuanya yang kini terparkir rapi di sisi kantor polisi. Ia tidak terburu-buru, namun setiap gerakan tubuhnya penuh dengan tujuan. Langkahnya mantap, seolah menandakan bahwa ia sudah siap untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Di luar, suara ledakan yang terus bergema hanya semakin menguatkan tekadnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sudah ia tentukan. Dengan satu gerakan cepat, Andika meraih kunci motor, membukanya, dan memutar gas motor itu. Suara deru mesin Harley Davidson yang khas memecah kesunyian menggema di seluruh halaman kantor polisi yang mulai porak-poranda. "Saya akan bawa motor saya pulang," katanya dengan suara yang menggema penuh wibawa, tak terbendung oleh situasi apapun. Kata-katanya terdengar seperti sebuah perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Semua polisi yang ada di sana, meskipun masih tampak terkejut, kini menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan seseorang dengan kekuatan dan otoritas yang setinggi Andika. "Seandainya kalian bisa menghalangi saya," lanjutnya dengan tegas, memberi kesan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Dengan motor itu yang kini terparkir dengan mulus di bawah kendali Andika, seolah seluruh kantor polisi ini hanya bagian dari perjalanan yang harus ia lewati. Para polisi mulai berkumpul, terlihat cemas. Namun Andika tidak gentar. Ia tahu langkah selanjutnya adalah miliknya. Namun saat itu suara keras dari arah belakangnya menginterupsi langkahnya. Tiba-tiba, salah satu polisi yang berdiri di belakang Andika mengangkat senjata. Sebuah pistol yang terkilap di bawah cahaya matahari. "Kau pikir kami akan membiarkanmu pergi begitu saja?" teriak polisi itu. Suaranya penuh dengan ancaman yang ingin menggoyahkan ketenangan Andik. Polisi itu mengeluarkan pistol dari serbannya dengan cepat, matanya menyala dengan niat untuk menahan Andika. "Lepaskan motor itu!" teriaknya lagi, kali ini dengan lebih keras, mencoba menunjukkan bahwa ia masih memiliki kontrol atas situasi. Namun Andika tidak tergoyahkan sedikit pun. Ia menatap pistol itu dengan tatapan yang sangat tenang, bahkan seolah-olah ia tidak melihat ancaman apapun di sana. Dalam kesunyian yang menegangkan itu, Andika berdiri tegak dengan kedua tangan memegang setang motor, matanya menatap lurus ke depan. "Lepaskan jalan Anda," jawabnya dengan suara yang sangat dingin, suaranya mengalir seperti es yang menusuk. "Atau saya akan buka jalan dengan cara saya." Kata-katanya terasa berat, penuh ancaman yang lebih dari sekadar kata-kata. Polisi itu terdiam, dan sejenak ada keraguan di matanya. Namun ia tidak mundur, menekan pelatuk pistolnya lebih rapat,
seolah-olah mengancam Andika untuk berhenti melangkah. Tetapi bagi Andika, ancaman itu hanyalah angin lalu. Sama sekali tidak mempengaruhi niatnya untuk membawa pulang motor itu, apapun yang terjadi. Udara semakin tegang, dan Andika tahu bahwa segala sesuatunya akan segera berubah dengan cepat. Tak ada lagi waktu untuk bernegosiasi. Tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang tanah di sekitar kantor polisi. Dan suasana berubah dalam sekejap. Pasukan Kopassus telah tiba. Para polisi yang awalnya berdiri tegak dengan percaya diri, mulai mundur dengan langkah cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan demi ledakan bergema dari luar kantor polisi, menghancurkan dinding-dinding yang sebelumnya kokoh dan mengirimkan debu serta puing-puing ke udara. Hancurkan kantor ini, perintah Andika dengan suara yang penuh amarah yang terpendam. Suaranya menggelegar, seperti perintah seorang komandan perang yang tanpa kompromi. Para prajurit Kopassus yang telah terlatih dalam berbagai medan pertempuran tidak membutuhkan banyak perintah. Mereka segera meluncurkan serangan mereka dengan koordinasi yang sempurna. Tembakan senapan otomatis terdengar bersamaan dengan suara ledakan yang semakin banyak. Dinding kantor polisi yang tadinya kokoh mulai retak, kemudian runtuh perlahan, menambah kekacauan yang sudah menguasai tempat itu. Polisi-polisi yang ada di dalam, yang semula berani menantang Andika, kini hanya bisa terperangah, memandang kantor mereka yang mulai hancur berantakan. Mereka yang berusaha bertahan hanya bisa berteriak ketakutan, sementara para prajurit Kopassus bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka sudah menguasai seluruh area, menghancurkan segala hal yang menghalangi mereka. Andika tetap tenang di tengah kekacauan ini, seolah ia sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Di tengah keganasan itu, ia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya, karena ini adalah keadilan yang ia perjuangkan. Di luar, prajurit Kopassus mulai mengamuk, merobohkan tembok-tembok dengan tenaga yang luar biasa. Dengan bantuan kendaraan lapis baja, mereka merangsek masuk, menghancurkan segala hal yang menghalangi jalan mereka. Polisi-polisi yang mencoba mempertahankan diri hanya bisa mundur seraya berteriak ketakutan, melihat tembok-tembok yang terbelah dan atap yang ambruk. Keberanian yang mereka rasakan tadi seolah menguap dalam sekejap. Mereka tidak pernah membayangkan akan menghadapi kekuatan yang begitu besar, yang datang begitu cepat dan efektif. Suasana kantor polisi yang dulu terlihat rapi dan teratur kini berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Beberapa polisi yang sempat mencoba melawan hanya bisa bertahan dengan gemetar, takut akan konsekuensi dari perlawanan mereka. Andika mengendalikan keadaan dengan ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri tegak, mengamati segala yang terjadi dengan penuh ketelitian. Wajahnya tetap datar, tak ada sedikit pun ekspresi kebahagiaan yang terlihat. Bagi Andika, ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan, meskipun harus melalui jalan yang sangat keras. Para polisi yang berdiri di sana kini benar-benar merasa terpojok, menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi seorang jenderal, tetapi sebuah pasukan yang siap menghancurkan segalanya untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Akhirnya, setelah kantor polisi itu benar-benar hancur lebur, dan semua polisi yang terlibat mundur dengan ketakutan, Andika berdiri tegak di atas puing-puing yang berserakan. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan, hanya sebuah kepuasan yang tenang, seperti seorang pejuang yang telah menuntaskan misinya. Ada rasa kemenangan yang murni dalam dirinya, tetapi bukan karena kemenangan pribadi. Bagi Andika, ini adalah penegakan keadilan, sebuah pelajaran keras bagi mereka yang berpikir bahwa kekuasaan bisa digunakan semena-mena. Ini baru permulaan, bisiknya. Suaranya rendah namun penuh ancaman, seperti sebuah janji yang tak terucapkan. Ia melihat ke depan, kemudian memutar gas motor dengan satu gerakan lancar. Dengan dingin, ia mengendarai motor orang tuanya meninggalkan kantor yang hancur itu. Meninggalkan segala sesuatunya untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang berani menentangnya. Suara mesin Harley Davidson menggelegar, menyatu dengan hancurnya kantor polisi tersebut. Ketika Andika melaju menjauh, para prajurit Kopassus masih berada di sana, menjaga agar tidak ada yang berani melawan.
Dan di atas puing-puing tersebut, Andika meninggalkan sebuah pesan yang sangat jelas. Keadilan meskipun datang terlambat tetap akan tegak.